Itu contoh. Ini contoh ya. Dan karena itu maka kenapa ada hak asasi perempuan yang diperjuangkan. Jadi belum itu yang kekerasan. Belum misalnya yang kekerasan. Ada di mahasiswa saya, jaksa ya, beliau jaksa di Papua. Dia mengatakan seperti ini, Bu, pada saat ujian loh, ini dia sampai bawa contoh dan kita semua tidak mau melihat contohnya di foto. Jadi dia mengatakan bahwa ada orang Papua di sini, ada yang tinggal di Papua atau orang Papua, ada. Dia memberikan contoh seperti ini, Bu, ada satu suku di Papua itu ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, maka istrinya atau perempuan dalam keluarga itu harus memotong separuh jarinya, ruas jarinya. Jadi kalau bayangkan, kalau dia ada meninggal, 3 orang meninggal, berarti sudah hilang satu jarinya. Ini, karena dia akan potong satu, sepotong di sini, ya, di atasnya, jadi sudah hilang seperti ini. Terus nanti kalau ada lagi yang meninggal, dia potong lagi di tengahnya, sampai habis. Dan itu ada fotonya. Itu adalah kekerasan, tapi kekerasan yang dimaklumi oleh mereka, yang diterima oleh mereka. Padahal itu kan tidak benar. Nah, itu adalah contoh kekerasan. Bayangkan satu orang dipotong tangannya sampai cacat, hilang, berarti tidak punya sakit loh itu. Dan itu dipotong bukan dipotong dipotong secara medis, dipotong secara, nah itu adalah salah satu contoh bentuk kekerasan. Kekerasan yang berakar, yang tapi mereka tidak menyadari kalau itu adalah kekerasan, dan karena itu maka hak asasi perempuan ada. Kok ada aktivis perempuan yang selalu jalan, yang selalu turun ke lapangan, ke masyarakat akar rumput, yang mengatakan bahwa itu semua itu yang kau lakukan itu adalah atas nama bahwa itu atas kesetiaan dan sebagainya, itu adalah kekerasan yang sebenarnya tidak boleh ada, yang tidak boleh misalnya sudah tidak boleh lagi dilakukan pada saat ini. Nah, seperti itu. Pernah ya, jangankan seperti itu, pernah di kelas HAM berapa tahun lalu, itu di kelas HAM, saya ingat sekali, ada satu mahasiswa, jadi senior, mungkin dia sudah sarjana sekarang. Dia itu selalu datang, ketika saya mengajar HAM, dia adalah salah satu yang selalu akhirnya curhat kepada saya. Dia sudah menikah, dan dia menikah itu karena dia dijodohkan, dan dia sebenarnya menerima perjodohan itu karena dengan catat, itu adalah salah satu persyaratan supaya dia bisa kuliah lagi, bisa melanjutkan kuliahnya. Kalau dia tidak mau menikah, maka ibunya melarang dia kuliah. Sehingga dia mengatakan, Bu, saya ini salah satu korban ya, Bu, dari kekerasan terhadap perempuan, dari diskriminasi terhadap perempuan. Kenapa? Karena saya ini contoh nyata, Bu, di tahun itu. Dia bilang, di contoh nyata di era milenium, Bu. Saya ini adalah perempuan yang harusnya saya ini mau sekolah, saya mau kuliah, tapi saya tidak bisa kuliah ketika saya tidak menikah atau menerima pilihan orang tua. Dan dia terpaksa menjalani kehidupan rumah tangganya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan sekarang dia masih baik dengan suaminya atau tidak tahu. Tapi seperti itu. Nah, itu adalah gambaran ya ketika misalnya ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar mengenai hak asasi perempuan. Nah, jadi untuk mengatasi hal-hal ini, maka diperlukan berbagai instrumen nasional tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Di level Perserikatan Bangsa-Bangsa, masalah perlindungan hak asasi perempuan itu sudah sangat dipahami. Antara lain melalui deklarasi Beijing Platform pada tahun 1995 yang melahirkan program-program penting untuk mencapai keadilan gender. Di Indonesia itu sudah banyak ya perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Namun hak asasi perempuan ini masih belum terlindungi secara optimal. Nah, jadi jika dicermati dengan seksama, sesungguhnya banyak kondisi-kondisi rawan ya terhadap kemajuan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia. Nah, apalagi kita struktur masyarakat kita adalah patriarki secara sosio-kultural ya, kaum laki-laki itu lebih diutamakan daripada kaum perempuan, bahkan meminggirkan perempuan. Nah, ini memang ada seperti ini.
Perilaku budaya yang menetapkan perempuan pada peran ibu dan istri merupakan hambatan besar dalam pemajuan hak asasi perempuan. Di samping itu, interpretasi keliru dari ajaran agama tentang gender yang telah mengurangi universalitas hak asasi perempuan. Jadi biasanya orang mix. Ada yang disebut dengan kodrat, ada yang disebut dengan gendernya misalnya ya. Yang mana yang kodrat ya? Seperti apa yang coba kalian? Saya mau tanya, yang kamu pahami tentang kodrat perempuan itu apa? Coba ada yang bisa menjawab? Jadi ini permasalahan gender yang biasa yang keliru. Ada yang memahami kodrat perempuan itu adalah apa? Coba, saya mau tanya dulu. Yang kamu pahami, yang kamu tahu tentang kodrat perempuan itu apa? Ada yang mau menjawab? Silakan, satu orang saja. Siapa yang mau menjawab? Ini buka aja speakernya. Ayo, salah satunya apa? Yang kamu tahu tentang kodrat perempuan itu apa? Ibu, saya, Bu. Ya, silakan. Mengandung, melahirkan, dan menyusui, Bu. Ya, betul. Selain itu, itu bukan kodrat perempuan, ya. Jadi kodrat perempuan itu hanya yang melekat pada dirinya ketika dia lahir. Karena dia yang melekat pada dirinya karena dia lahir sebagai perempuan. Dia punya kan rahim, dia punya payudara yang bisa untuk menyusui bayinya. Dia punya dia karena dia punya rahim, dia harus hamil dan dia harus melahirkan, ya. Dan karena dia perempuan, alat reproduksinya itu dia harus haid. Dan itu kan supaya dia itu. Jadi itu yang menjadi kodrat dari perempuan. Perempuan tidak ada laki-laki yang haid, ya. Tidak ada laki-laki yang bisa hamil, tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan, dan tidak ada laki-laki yang bisa menyusui. Nah, itu. Itulah yang kodrat. Selebihnya itu adalah peran, pembagian peran dalam masyarakat. Kalau dia harus jadi ibu rumah tangga, maka kan laki-laki harus jadi bapak rumah tangga karena dia bapak, ya, sebutannya adalah bapak. Tapi kalau untuk laki perempuan yang single parents, maka dia akan jadi bapak dan ibu, iya kan? Nah itu. Jadi itu yang harusnya dipegang, harusnya dipahami semua orang. Itu bahwa, nah jangan sampai karena pernah saya menonton di televisi dan saya sampai sekarang masih ingat di satu budaya. Jadi kalau ada di Trans TV dulu itu ada acara, ya, itu adalah kebudayaan budaya. Jadi dia punya kepercayaan, mereka masuk sampai ke pelosok-pelosok untuk melihat apa yang berlaku di daerah tersebut. Nah, ada satu daerah itu, jadi justru dia memandang kalau perempuan haid itu adalah dia kotor, tidak boleh, harus dipisahkan, tidak boleh bergaul dalam masyarakat, tidak boleh mengerjakan pekerjaan karena nanti katanya membawa sial. Jadi kalau perempuan haid itu masa ada mereka punya satu rumah itu yang dibuatkan pada masa haidnya perempuan itu harus disembunyikan di situ, berisolasi di situ seperti sekarang kalau orang kena COVID mungkin, ya. Isolasi di situ sampai masa haidnya selesai baru dia boleh keluar lagi berbaur dengan masyarakat. Karena dianggap di mereka itu adalah pada saat itu lagi membawa sial. Itu kan ada kepercayaan yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena kan ya itu tadi saya katakan tidak ada perempuan satupun, ya, yang boleh menolak dirinya untuk haid. Kalau dia mau menolak, kalau misalnya bisa menolak, mungkin banyak yang bisa mengatakan ya nggak usah Mida saya haid. Kenapa? Karena kan kalau haid itu sakit. Ya, ada yang beberapa orang yang mengalami pada periode hari pertama itu sakit, ya. Dan karena itu kenapa di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kan itu kan di yang lalu itu diperjuangkan supaya perempuan pekerja keras yang dalam arti ini buruh atau yang seperti pekerjaan yang di toko-toko yang harus berdiri seperti di Matahari atau di toko-toko baju misalnya, itu dimintakan kalau dia dalam masa haidnya itu dia boleh cuti haid pertama sampai haid kedua dan tanpa dikurangi gajinya. Karena kenapa? Karena dianggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah sangat berat. Sementara perempuan ketika mengalami haid, dia pasti ada yang tidak sama, ada yang bisa kuat, ada yang lemah, ada yang tidak, fisiknya tidak kuat, ada yang sakit, ada yang tidak. Itu salah satu kan dari pasal Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang kemudian hari ini tidak jelas, ya. Nah, dengan lambatnya pemajuan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia,
Maka nampaknya diperlukan upaya-upaya di samping kegiatan sosialisasi yang optimal mengenai hak asasi perempuan, juga penambahan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi perempuan. Di samping itu, dengan banyaknya masalah yang muncul tentang kehidupan perempuan, maka perangkat undang-undang masih sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan. Persoalan di wilayah konflik, persoalan terhadap tenaga kerja perempuan, prostitusi, dan lain-lain ya. Nah ini. Bisa bertanya, Bu? Iya, silakan. Sampai mana nih tadi slide-ku? Ini ya? Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut nama ya. Perkenalkan, nama saya Emas Sanulfat, Bu. Ya, siapa? Jadi pertanyaan saya itu, Bu. Emas Sanulfat, Bu. Ya, oke. Pertanyaan saya itu, Bu, terkait dengan hak asasi perempuan, Bu. Ya. Bagaimana itu, Bu? Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan PSK, Bu, atau pegawai seks komersial? Apakah itu termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi perempuan, Bu? Tapi di satu sisi si PSK atau wanita pegawai seks komersial tersebut, Bu, yang menawarkan diri kepada konsumen, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap poin saya, Bu? Ya, sementara saya sedang membimbing mahasiswa S3 ya yang membahas tentang pekerja seks komersial ini. Di awal tulisannya itu dia sangat mendiskreditkan pekerja seks perempuan ini. Dan saya sampaikan kepada dia, kamu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kan itu tadi seperti pertanyaanmu, dia ada dua pilihan. Kalau dia dieksploitasi, berarti itu adalah pelanggaran terhadap dirinya. Ya, artinya kan berarti ada orang mengambil keuntungan. Ya, ada orang mengambil keuntungan terhadap perempuan ini. Dia tidak mau menjadi PSK sebenarnya. Tapi ada orang yang menyerumuskan dia dan mengambil keuntungan, dan itu yang banyak terjadi. Itu yang biasanya terjadi dengan adanya human trafficking. Kalau seperti itu jelas pelanggaran. Namun kita juga tidak bisa pungkiri ada perempuan yang seperti kamu katakan itu memang yang menawarkan diri, Bu. Menawarkan diri. Dalam artian kita juga tidak boleh juga langsung mendiskreditkan mereka ya, bahwa dia juga yang menjerumuskan dirinya, dia juga yang ini dirinya, dia juga yang mau, dia juga yang merusak dirinya, dia yang merusak nama perempuan. Tidak bisa. Karena biar sebagai kita harus menempatkan dia tetap terhadap perempuan yang tidak punya pilihan. Dia tetap sebagai perempuan yang punya, yang istilahnya dia adalah korban ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mungkin saja karena tadinya dia dieksploitasi, atau karena keadaan ekonomi, atau karena apa sehingga membuat dia harus terpaksa. Karena kan rata-rata kalau perempuan seperti itu adalah misalnya karena dia pasti ada latar belakangnya, ada akibatnya, ada apa. Misalnya dia terpaksa harus mencari keuangan untuk keluarganya. Dan mungkin ketika itu, sebelum itu, dia mungkin ketika dia harus menempuh jalur itu, ternyata dia harus terpaksa, dia pernah dijerumuskan, sehingga dia tidak punya pilihan lain, dan dia hanya tahu seperti itu modalnya. Dan ketika dia terlanjur punya anak, ya dia tidak punya pilihan lain untuk bekerja selain hanya itu. Ya, jadi kita juga tidak, tapi bukan berarti maksudnya adalah kita juga harus kita mengatakan bahwa kalau dia tahu dia ini berarti kita tidak apa-apa, sebenarnya tidak. Tapi mungkin bisa ya kita tidak mendiskreditkan mereka, tapi juga kita mungkin nanti ketika misalnya ya negara punya kewajiban ketika itu adalah perbuatan yang tidak baik, atau misalnya perbuatan itu adalah melanggar hukum, maka kan negara bisa mencarikan mereka tempat ya pekerjaan yang lebih baik itu. Tapi bukan kita sebagai sesama perempuan, sesama manusia itu tidak punya hak untuk misalnya menjudge, misalnya, oh kamu kan adalah perempuan yang tidak baik karena pekerjaanmu seperti ini, karena kita tidak pernah tahu dia punya latar belakang seperti apa. Apakah dia senang menjalani pekerjaannya seperti itu atau tidak. Di negara malah di negara maju seperti Belanda, pekerja seks komersial itu sangat dilindungi oleh negara. Perlindungannya oleh negara itu adalah apa? Minimal mereka itu bisa mendapatkan setiap bulannya itu adalah suntik vaksin supaya anti HIV. Ya.
supaya tidak terkena virus. Apalagi namanya penyakit itu ya penyakit ini yang ditularkan misalnya akibat sering berhubungan seperti itu. Itu mereka akan divaksin setiap bulan. Dan kemudian rumah-rumah bordir yang menyediakan PSK itu adalah harganya sangat mahal. Jadi orang yang menggunakan jasa PSK itu nanti yang misalnya dia sangat berduit baru dia boleh bisa masuk ke situ. Jadi tidak boleh sembarang orang karena harganya itu memang dia sengaja ditetapkan tarifnya itu mahal. Jadi misalnya kalau saya nggak salah itu sekitar kalau di Belanda itu ya kan itu Belanda terkenal ya itu sekitar kayak 1.000 euro per jam. Bayangkan itu 1.000 euro per jam itu sekitar 10 juta ya. Jadi kan tidak sembarang orang. Terus 15 juta. Selain itu, laki-laki yang misalnya mau menggunakan jasa PSK itu mereka harus diperiksa baik-baik dan harus membawa pengaman. Jadi itu seperti itu. Jadi pelayanannya, jadi itu diwajibkan. Jadi negara memastikan rumah-rumah bordil yang mempekerjakan perempuan-perempuan PSK itu mentaati ini. Kalau misalnya tidak, ada yang melanggar atau ada yang tidak sesuai prosedur itu akan ditutup dan mereka akan diberi sanksi. Seperti itu. Nah itu, jadi kita tidak bisa memandang perempuan itu juga seperti jadi lebih kecil karena ya kita kan tidak pernah tahu. Itu kan pilihannya dia, tapi pilihannya dia itu apakah dia melakukan itu dengan senang hati atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Nah seperti itu. Sama dengan ketika saya berbicara, Bu, bagaimana Ibu melihat itu orang LGBT? Saya mengatakan ya, dari saya sih oke-oke aja ya selama dia tidak mengganggu kita. Selama dia tidak mengganggu saya punya urusan. Selama dia tidak menjerumuskan misalnya, ya tidak apa-apa. Kan itu bagian dari pilihannya dia. Seperti itu ya. Saya lanjut. Sekarang sudah? Mana tadi yang bertanya? Sudah paham? Ya Bu, makasih Bu. Ya, jadi ketika misalnya itu adalah eksploitasi, itu karena karena kepaksaan itu pasti eksploitasi dan itu pelanggaran. Itu kan ada aturannya itu ya sekarang. Nah, kita masuk ya. Jadi realitas ketidakadilan masih menjadi pengalaman sebagian besar perempuan di Indonesia. Itu juga masih dialami. Kalau kayak misalnya kita yang sekolah sekarang kita mungkin kamu yang kuliah sekarang dengan baik itu mungkin nggak terasa. Yang terasa itu adalah yang ada di masyarakat akar rumput. Masyarakat akar rumput itu adalah apa? Masyarakat misalnya di perdesaan yang tidak punya akses sama sekali, yang seperti tadi saya katakan. Termasuk misalnya itu tadi, kamu yang pertanyaanmu itu, bagaimana itu dengan PSK. Nah ini, kita paling melihat banyak sekali misalnya terjadi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pekerja seksual itu sendiri. Ketidakadilannya di dalam segi apa? Ya, contohnya misalnya ketika misalnya tertangkap, yang tertangkap kan PSK-nya, pelakunya tidak, ya kan? Nah, padahal kalau misalnya tidak ada yang melakukan, maka tidak ada juga. Nah itu biasanya kalau dalam istilah aktivis perempuan itu blame to the victim, menyalahkan korban, padahal mereka sesungguhnya korban tapi disalahkan lagi. Nah, itu. Posisi perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang kesehatan tahun 2002-2003 angka kematian ibu sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebabnya antara lain pendarahan, infeksi, kurang gizi dan darah, dan status sosial ekonomi yang rendah. Yang menyebabkan ya kalau status ekonomi sosial dan rendah menyebabkan mereka tidak punya akses terhadap kesehatan. Mereka ya hamil saja. Tidak diperiksa, nanti kalau misalnya mau melahirkan ada panggil bidan, dukun kalau tidak ada bidan di situ, tapi tidak pernah misalnya diperiksa gizinya, apanya misalnya secara itu ketika misalnya dia ya itu tadi sekali lagi perempuan yang tidak beruntung dan ini banyak sekali ya. Ketergantungan terhadap agenda neoliberal semakin memburuk kondisi perempuan. Data BPS 2002 ini sudah lama ya menunjukkan 64,5% penduduk miskin itu berpendidikan rendah. Ini mungkin sekarang sudah tidak lagi seperti ini karena 2002 ini ya. Nah, tapi tetap masih ada, tetap masih banyak. Nah, di sektor pedesaan, kepemilikan tanah dan akses ekonomi seperti kredit dan koperasi yang sangat minim bagi perempuan, mengakibatkan feminisasi, kemiskinan dan migrasi. Kenapa seperti ini? Karena memang kalau kita menandatangani apa-apa itu pasti selalu harus ada suaminya, persetujuan suami.
orang melahirkan itu juga harus ada persetujuan suami. Nah, kalau misalnya tidak ada suaminya bagaimana? Ya. Nah, ini. SIDO adalah sebuah instrumen hukum yang komprehensif yang mengakui adanya pelanggaran hak asasi perempuan, memastikan pelaksanaan sistem HAM yang mengintegrasikan hak-hak sipil dan sosial ekonomi, menghapuskan dikotomi publik privat dalam mengakses, mengaktualisasi, dan menanggulangi pelanggaran HAM, serta memberikan definisi jelas tentang diskriminasi dan persamaan. SIDO merupakan instrumen hak asasi perempuan yang menekankan sektor perempuan pedesaan atau rural women dan menyebutkan secara eksplisit run reform dalam pasal 14-nya. Nah, tapi ada juga ya kelemahannya. Di antaranya itu pada penjelasan. Ketentuan dalam konvensi ini tidak mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik. Nah, sedang pelaksanaannya ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma agama yang masih berlaku dan diikuti secara Indonesia. Nah, jadi kan kalau misalnya seperti ini, berarti kalau orang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan ini, maka dia akan berhenti sampai di situ. Seperti tadi, ada adat istiadat yang melarang bahwa perempuan yang sedang haid itu berlaku di satu budaya, di satu masyarakat. Perempuan yang sedang haid tidak boleh, dia harus dikucilkan, dia harus bersembunyi. Terus bagaimana kalau misalnya dia harus sekolah? Jadi berarti setiap bulan dia harus berhenti sekolah selama 7 hari dong. Atau ada juga yang berpendapat bahwa ketika perempuan sudah haid itu dia tidak boleh lagi keluar rumah tanpa ada muhrim. Artinya dia harus dinikahkan. Tapi untung sekali ya saat ini undang-undang pernikahan itu kan sudah diubah ya, ada draftnya itu. Tidak boleh sebelum usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Kalau dulu kan tidak. Itu baru-baru saja ini diubah. Saya kemarin itu ikut 2 tahun lalu ikut conference internasional di Malaysia. Itu bisa baca tulisan saya ya. Sudah masuk di international jurnal ya. Itu kalau kamu buka di internet itu ada. Itu mengenai penghapusan pernikahan dini di Indonesia, dan itu ada data-data, ada fakta yang saya paparkan di situ bahwa ternyata banyak terjadi. Itu kita kan baru-baru dengar ya tahun lalu itu ada, tapi akhirnya dibatalkan, digagalkan. Ada anak perempuan di Maros dan anak laki-laki itu yang mau menikah kan, dan dia masih di bawah umur. Nah ini kalau misalnya itu mereka berpikir bahwa kan memang kita adatnya seperti itu. Kalau dia harus kita nikahkan cepat, karena kalau tidak nanti dia jadi perawan tua atau nanti dia ini. Nah itu, tapi itulah yang misalnya kenapa dikatakan bahwa ya kalau susah, kalau dia sudah berhadapan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang tidak bisa diubah, bagaimana? Sama dengan contoh kamu pernah dengar sunat perempuan. Sunat perempuan itu dikeluarkan oleh, sekarang sudah dilarang oleh PBB ya, dia dikeluarkan dengan dikatakan itu adalah sebagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Karena sunat perempuan yang terjadi di Afrika itu adalah sangat kekerasan memang. Itu mereka, dan itu tujuannya adalah supaya perempuan itu tidak punya nafsu dan dia hanya sebagai pelayan terhadap laki-laki. Nah, itu. Dan itu sangat, kalau kamu baca di literatur tentang sunat perempuan yang terjadi di Afrika itu sangat mengerikan. Itu baca aja sendiri kalau nanti kamu penasaran ya. Nah, bagaimana mungkin pelaksanaan undang-undang ini hendak menyesuaikan dengan praktik budaya yang sebagian besar meminggirkan dan menindas perempuan. Itu kalau masyarakat, makanya masyarakat patriarki ya. Nah, pada pasal 2-5 telah membuat komitmen negara untuk mencegah, melarang, mengidentifikasikan, bertindak, menjatuhkan sanksi terhadap diskriminasi, mempromosikan hak asasi perempuan dan persamaan perempuan dan laki-laki melalui tindakan proaktif. SIDO membawa semangat pembaruan hukum menuju hak asasi perempuan dan bukan sebaliknya. Nah, kelemahan lainnya dari undang-undang ini itu tidak menerima preservasi pasal 29 SIDO tentang penyelesaian perselisihan penerapan dan penafsiran konvensi baik melalui perundingan arbitrasi maupun mahkamah internasional. Jadi ini ya.
Jadi dia juga belum ada menyediakan prosedur pelaporan. Nah, ini jadi meski belum ada sebuah temuan signifikan berupa instrumen hukum internasional, nah sebenarnya neoliberalisme sebagai sumber persoalan tidak terpenuhi hak ini membawa pada kesadaran dan tantangan upaya tuntutan terhadap pelaku dan negara. Ya, nah pada sidang sedang untuk kedua yaitu pada tahun 1999, Komite on the Status of Women mengesahkan opsional protokol yang memberikan kemungkinan bagi individu LSM untuk melaporkan pelanggaran terhadap konvensi ini. Nah, tapi konvensi ini sendiri belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ya, sampai hari ini. Nah, jadi apa kekurangan dari SIDO? Nah, jadi yang perlu dibenahi itu negara mesti memberi prioritas terhadap pelaksanaan SIDO yang hingga kini masih jauh dari realitas. Nah, itu harus diwujudkan dalam berbagai aspek, penyediaan alat, peraturan perundangan, serta mencapai hasil yang setara ya. Nah, sosialisasi SIDO di tingkat akar rumput masih harus selalu dijalankan dengan bahasa, metode, dan media yang tepat. Nah, pemerintah harus utamakan SIDO dalam peraturan perundangan dan program ratifikasi opsional protokol tentang SIDO sebagai bentuk komitmen terhadap hak. Jadi ada satu mahasiswa HI ya, mahasiswa HI sekarang saya bimbing, dia mau ujian bulan depan. Minggu akhir minggu depan. Itu dia membahas tentang penerapan SIDO terhadap pencegahan dan juga pencegahan woman trafficking. Jadi segala bentuk perdagangan perempuan. Jadi dia melihat bahwa intinya itu SIDO sebenarnya harusnya mengatur mengenai perdagangan perempuan. Karena di SIDO itu tidak jelas dia ditulis aturannya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa SIDO ini adalah konvensi utama dari dari instrumen hak asasi perempuan. Jadi seharusnya SIDO ini mengatur mengenai itu supaya karena walaupun SIDO ada sampai hari ini, SIDO itu sudah disosialisasikan di masyarakat, tapi perdagangan terhadap perempuan masih saja terjadi. Dan ini ada yang menganggap itu karena itu aturannya tidak harusnya lebih tegas. Dan dia juga menyoroti bahwa harusnya opsional protokol tentang SIDO ini harusnya Indonesia sudah ratifikasi sehingga memungkinkan Indonesia lebih menekan lebih bisa mengimplementasikan semua bentuk-bentuk peraturan atau kebijakan. Ya itu terkait dengan misalnya untuk pemenuhan hak asasi perempuan. Ini tugasnya ya, nanti dibuat, nanti saya bikin lagi di kolom di form tugas, nanti dikirim lagi di situ. Jadi tugas saya ada total 3. Ya, jadi SIDO adalah instrumen internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1987. Menurut saudara semua, bagaimana implementasi SIDO ini terhadap perempuan khususnya di Indonesia? Jelaskan dan bisa menggunakan contoh kasus jika ada. Jadi silakan dibuat dalam bentuk makalah, boleh dalam bentuk misalnya langsung saja contoh kasus dan penjelasan juga terserah. Ya. Ya, kalau mau latihan menulis boleh. Jadi kita bikin saja ya langsung saja ya semua dalam bentuk makalah ya. Nah, oke. Nanti saya ini. Ya, tugasnya ini nanti dikumpul tidak usah dikumpul minggu depan, dikumpul 1 minggu sebelum hari terakhir kuliah. Ya. 1 minggu sebelum kuliah berakhir. Jadi berarti minggu keberapa itu? Minggu ke-14 ya? Bisa. Karena jangan sampai nanti minggu ke-15 ada yang kasih kamu ujian. Nanti kamu agak setengah mati kan? Bisa? Bisa ya? Minggu ke-14 Bu, bisa Bu? Ya, jadi dikumpul minggu ke-14. Nah, tadi ada 4 orang yang sudah memaparkan tugasnya, itu ada Nadira, ada Mutia Maesaro, ada Teguh, dan ada Yusri Mahendra. Itu saya bebaskan ya, tidak usah tugas. Jadi bonus tadi karena kau mau memaparkan tugasmu, kamu nggak usah kerja ini. Yang lain silakan dikerja. Ya, jadi bonus. Ya, makanya tadi kenapa kalau saya tanya menjawab. Tadi kalau lebih banyak yang menjawab, lebih banyak yang tidak saya kasih tugas. Ya,
Ya, jadi nanti yang lain silakan dikerja tugasnya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya absen? Ada yang mau bertanya? Atau mau berkomentar? Ada? Kalau bertanya dan berkomentar tidak mengurangi nilai apa-apa ya. Kan itu hanya untuk supaya kamu bisa lebih tahu lebih jauh misalnya. Atau mungkin kamu punya pendapat yang lain bisa tentang perempuan. Biasanya di kelas saya yang lalu itu kalau saya bahas tentang perempuan banyak loh reaksi. Ada dari laki-laki, ada dari perempuan itu sendiri banyak. Saya sambil loading ini, saya sambil buka absennya ya. Masih loading. Ya, saya absen ulang kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, Fausan Fadir Rasak. Ada? Fausan Fadir Rasak ada orangnya? Izin Bu, minta izin tadi. Oh, dia minta izin? Iya Bu. Dia kemana? Katanya konsultasi judul skripsi karena dia senior Bu. Oh, kalau begitu nggak usah dia dimasukkan ya, anggap izin saja ya. Nggak usah di absen. Dia kan nggak pernah masuk ya? Nggak pernah masuk kan Ihsan? Maksudnya hari Masuk Bu, pekan lalu juga Bu. enggak, tapi maksudnya hari ini dia masuk atau tidak? Tadi. Termasuk Sama tadi sekali. Bu. Oh, masuk, tapi dia keluar ya. Oke. Nadira. Mana Hadir, Nadira? Bu. Ya. Hadir, Bu. Taufikur Rahman. Hadir, Bu. Ada, ya. Muhammad Ashari. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Andika Prasetya. Muhammad Andika Prasetya. Ada? Ya. Melvin Juliano. Muhammad Andika Prasetya tadi itu ada nggak? Tidak ada Bu. Oke, berarti dia tidak ada ya, Muhammad Andika. Kayaknya minggu lalu juga tidak ada ya, atau ada? Tidak ada juga Bu. Iya, berarti ini kan absen saja ini. Untuk apa kalau absen saja? Iya. Melvin Juliano. Ada Melvin? Ada? Tidak ada ya Melvin ya? Melvin tidak ada. Muhammad Andika Anwar. Hadir, Bu. Muhammad ada? Oke. Hadir. Melvin sama Muhammad Andika tadi nggak ada ya? Iya. Muhammad Andika Anwar ada? Ada, Bu. Ya. Mana orang? Mana? Hadir, Bu. Oke. Ya. Muhammad Teguh Saputra ada ya? Hadir, Bu. Salsa Sabila. Hadir, Bu. Hadir, Ya. Bu. Muhammad Agung Perdana. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Muhammad Ahsanul Fat. Hadir, Bu. Ermayati. Hadir, Bu. Nela, ada? Ya. Hadir. Kenapa nggak kelihatan mukamu? Ya. Muhammad Adril Elias Putra. Muhammad Adril Elias Edril Elias Putra. Edril tidak ada? Tidak ada Edril ya? Iya Bu, tidak ada Bu. Oke. Edril Elias Putra, iya. Kalau nggak ada, ya saya nggak usah absen ya. Jadi ini Alfa. Ayu Andini. Hadir, Bu. Risnanda. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Tiara. Hadir. Hadir. Ada. Abdurrahman. Hadir, Bu. Ya. Mega Rianti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Besek. Hadir, Bu.
Ada? Yusri Hadir, Mahendra. Bu. Yusri Mahendra tadi ada ya? Yusri ada? Ada Bu. Ada. Hadir, Ibu, hadir. Apa tuh? Besek ya? Yusri Mbak sudah. Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan ada ketua Ya, kelas. hadir, Bu. Ya, Aulia Reski Ramai. Aulia Hadir, Reski Bu. Nah, Aulia Reski Irnanda. Hadir, Bu. Oke. Reski Amalia. Hadir, Bu. Mana? Ya. Hadir, Bu. Hasriana Basri. Hadir, Bu. Sadina. Hadir, Bu. Ya. Alvina Damayanti. Hadir, Bu. Mahdia Yunus. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mutia Maisaro. Ada tadi ya? Hadir, Mutia Bu. Maisaro. Hadir. Ya. Nur Fadila. Nur Fadila ada? Nur Fadila 048. Nur Fadila tidak ada ya? Hadir, Ibu. Hadir. Lama sekali. Hampir ini saya tidak kasih ini. Nurul Hadijah 049. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Harudin 051. Hadir, Bu. Suci Hadir. Aulia. Suci Aulia Hadir, Bu. ada? Hadir, Bu. Ya. Suci Ramadhani, Suci Ramdhani 059. Hadir, Bu. Ya. Risti Ilmi Andasari, Hadir, Bu. Aini Jahanara, Hadir, Bu. Muhammad Irfan 067. Hadir Bu. Ya. Andi Anissa Ahyana Hamka, Hadir, Bu. Hadir. Marjulia Marten, Hadir, Bu. Hadir. Fiulan. Hadir, Bu. Ya. Tri Fitri Handayani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nampak nggak ada mukanya? Ya. Nahda Fadila Jannah. Hadir, Bu. Ya. Nur Sakia. Hadir, Bu. Oke. Sudah semua ya. Berarti ada 3 orang Ihsan yang tidak hadir. Sebentar Iya, saya Bu, iya, Bu. tuliskan itu. Baik. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, berarti saya akhiri perkuliahan sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kuliah saya selama 5 minggu. Ya, kalau ada pertanyaan tentang HAM atau ada yang mau konsultasi bisa menghubungi saya ya, ada nomor saya kan di grup ya. Nanti bisa konsultasi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu tentang kaitan dengan HAM atau apa saja. Itu silakan menghubungi saya. Feel free to contact me ya, nggak masalah. Itu ya, walaupun saya tidak mengajar lagi. Jadi saya sampai hari ini saja di kelas sampai 5 minggu, tugasnya ada 3, yang satu nanti akan dikumpulkan minggu ke-14. Nanti saya akan tulis di sekolah, ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Minggu depan akan bertemu dengan Ibu Mutia. Ya, tetap sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.